Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6464, Kejutan tak terduga, Dewa Sejati tingkat 8. Tetapi Tuan Dewa Roh, kota utama sekte Alam Zu membutuhkan kunci untuk membukanya. Chu Feng menceritakan tentang pecahan kunci. Namun kemudian dia bertanya lagi, apakah ada cara lain untuk masuk? Bocah kau datang padaku untuk mendapatkan sesuatu tanpa imbalan, bagaimana mungkin ada hal sebaik itu? Dewa Roh melihat pikiran Chu Feng dan tak dapat menahan diri untuk berkata, jika kau ingin mendapatkan warisan itu, kau tentu harus mengandalkan dirimu sendiri. Dewa Roh mengulurkan jarinya dan meletakkannya di dahi Chu Feng. Aku bisa terus meminjamkanmu mata ilahi 3 alamku untuk sementara waktu. Kalau kau bisa mendapatkan fragmen kunci sungai surgawi garis keturunan, kau akan punya 3 fragmen kunci. Kurasa kau bisa pergi ke kota utama Alam Zu dan mencobanya. Mungkin ketiga fragmen itu bisa dibuka? Jika memang tidak berhasil, carilah cara lain. Tentu saja, jika kamu sekarang, selain warisan kota sekte Zu, ada metode atau kemungkinan lain yang dapat membantu Anda meningkatkan kemampuan pembentukan penghalang dengan cepat. Saya juga akan mendukungnya, Dewa Roh berkata, lalu menarik kembali jarinya. Chu Feng dapat merasakan bahwa kekuatan mata Dewa 3 alam telah menurun drastis seiring berjalannya waktu, tetapi sekarang telah menjadi sangat kuat lagi. Kalau begitu aku akan pergi ke sungai surgawi garis keturunan, kata Chu Feng. Chu Feng juga tidak tahu apa-apa tentang warisan di kota utama Alam Zu. Tetapi karena tokoh seperti Dewa Roh secara khusus menyebutkan warisan ini, Chu Feng merasa bahwa warisan ini pasti sangat dapat diandalkan. Apapun yang terjadi, cobalah saja. Bagaimanapun, Chu Feng masih harus tinggal di 8 sungai surgawi demi warisan yang ada di 8 sungai surgawi ini. Dengan demikian, Chu Feng langsung melangkah ke portal menuju sungai surgawi garis keturunan. Setelah Chu Feng pergi, Dewa Roh langsung pergi ke tempat Dewa Iblis berada. Dewa Roh sebelumnya telah meminjamkan mata ilahi 3 alam kepada Chu Feng. Bahkan jika makam kuno itu disegel, dia masih bisa melihat apa yang dilihat Chu Feng melalui matanya. Namun Dewa Iblis tidak dapat melihatnya, jadi Dewa Roh datang ke sini dan pertama-tama memberitahu Dewa Iblis tentang makam kuno itu. Dewa Iblis, apa pendapatmu? Tanya Dewa Roh. Apakah Dewa Roh mengacu pada Chu Feng? Tanya Dewa Iblis. Kami memang benar dalam menilai tindakan Chu Feng saat ini, tapi yang kutunjukkan adalah makam kuno, kata Dewa Roh. Ini tidak sederhana, ini terlalu sederhana. Ada begitu banyak makam. Aku jadi bertanya-tanya berapa banyak orang dari zaman dahulu yang dimakamkan di sana. Kalau bicara soal 7 warisan makam kuno, tidak ada satu pun yang sekadar tokoh biasa. Semuanya tokoh terkenal dari zaman dahulu, tapi mereka tak ditemukan di zaman kuno. Kupikir mereka sudah lama mati, tapi aku tak menyangka mereka muncul di era ini, Dewa Iblis mendesah. Dewa Iblis juga berpikir bahwa bukan hanya Prihantu, tapi keenam lainnya masih hidup? Tanya Dewa Roh. Jika Prihantu masih hidup, keenam orang lainnya pasti juga masih hidup, Dewa Iblis mendesah. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan mereka yang tersisa. Jika ke-7 orang itu berada di puncak kekuatan mereka akan mampu memengaruhi arah dunia seni bela diri saat ini jika mereka bergabung, kata Dewa Roh. Ya, tak satu pun dari mereka yang mudah dihadapi, terutama Dewa Api Jahat dan Dewa Api Guntur.
Pertempuran antara mereka berdua saat itu telah menghancurkan sebuah medan bintang yang kuat. Dewa Iblis mendesah. Mendengar ini, Dewa Roh teringat kejadian hari itu dan tidak bisa menahan cemberut. Karena medan bintang yang mereka maksud benar-benar berbeda dengan medan bintang di dunia bela diri saat ini. Bagaimanapun, 8 sungai surgawi saat ini tidak sama seperti aslinya. Sungai surgawi saat ini tidak sebesar bidang bintang yang lebih besar dalam sungai surgawi ke-9. Bidang bintang yang mereka berdua maksud adalah salah satu bidang bintang yang paling terkenal di zaman kuno. Medan bintang itu cukup besar untuk menampung 8 sungai surgawi saat ini. Dengan kata lain, pertempuran itu setara dengan penghancuran total 8 sungai surgawi saat ini. Tapi tidak perlu khawatir, jangan bahas pertempuran antara Dewa Api Jahat dan Dewa Api Guntur. Keduanya terluka parah dan tidak terdengar kabarnya sejak itu. Semua orang di dunia mengira mereka sudah mati. Katakan saja padaku, di antara yang lain, siapa di antara mereka yang tidak terluka sebelum menghilang? Bahkan jika kita mengesampingkan cedera, mengingat umur seorang kultivator, mampu bertahan hidup dari zaman kuno hingga hari ini sudah merupakan keajaiban. Sekalipun mereka masih hidup, mereka akan menjadi lilin yang tertiup angin, dari sudut pandang manapun, mustahil untuk mencapai puncak kultivasi yang mereka miliki saat itu. Dibandingkan dengan mereka, sepertinya ada dalang lain di balik makam kuno itu. Berbicara tentang dalang di balik ini, nada suara Dewa Iblis berubah dari santai menjadi serius. Apakah Dewa Iblis juga berpikir bahwa makam kuno itu tidak dikenalikan oleh ke-7 orang itu? Sebaliknya, ada orang lain? Dewa Roh bertanya, karena dia merasakan hal yang sama. Ya, dan intuisi ini sangat kuat. Orang ini telah menemukan seorang jenius paling hebat di dunia seni bela diri saat ini dan mewariskan warisannya kepadanya. Apakah dia benar-benar mencari penerus, atau adakah motif lain? Dewa Iblis nampaknya sedang memikirkan sesuatu. Baru saja, aku ingin merasakan tanda jimat di dahi Chu Feng. Tapi aku hanya bisa merasakan bekas mantra itu, yang telah menyatu dengan jiwa Chu Feng dan tidak bisa dihilangkan. Selain itu, aku tidak bisa merasakan apapun. Metode pihak lain sangatlah kuat, kata Dewa Roh. Dewa Roh, apakah menurutmu orang ini juga dari zaman kuno? Dulu, tak banyak orang yang mampu melampaui ke-7 orang itu. Mungkinkah itu seseorang yang kita kenal? Tanya Dewa Iblis. Baik di zaman kuno maupun zaman prasejarah, mereka yang mampu mencapai hal ini semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Akan merepotkan kalau itu adalah seseorang yang kukenal, kata Dewa Roh itu. Ya, lupakan saja, ini tidak ada hubungannya dengan kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Dewa Iblis. Melihat reaksi Dewa Iblis, Dewa Roh berhenti membahas masalah itu. Namun, secercah kesedihan muncul di mata ilahi 3 alamnya yang tak tertandingi indahnya. Chu Feng datang ke sungai surgawi garis keturunan, tempat sisa-sisa sekte alam Zhu sebelumnya tercatat. Namun tempat itu telah berubah menjadi lembah yang dalam. Kenapa sepertinya tidak menghilang? Sepertinya ada yang memindahkan sisa-sisa sekte? Itu suara Egi. Egi, kamu baik-baik saja? Suara Egi terdengar, dan Chu Feng buru-buru memproyeksikan kesadarannya ke ruang roh dunia. Dari bunyi Egi, sudah dapat dipastikan bahwa Egi dalam keadaan baik, dan sekilas terlihat wajahnya memang merona. Itu lebih dari baik-baik saja. Saat Egi berbicara, napasnya dilepaskan,
itulah nafas dewa sejati tingkat 8. Dewa sejati tingkat 8? Merasakan aura Egy, wajah Chu Feng dipenuhi kegembiraan. Dewa sejati tingkat 8 hanya berjarak 2 tingkat lagi untuk menjadi dewa surgawi. Dan dengan kekuatan tempur Egy, jika dia melangkah ke alam para dewa, Chu Feng mungkin akan mampu berjalan menyamping melintasi 8 sungai surgawi ini. Memang benar, istana suci pedang surgawi ini sungguh luar biasa, bahkan ratu ini pun meremehkan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelumnya. Awalnya, ratu ini hanya menggunakannya untuk menyembuhkan lukanya, seharusnya itu tidak meningkatkan kultivasinya. Tapi aku tidak menyangka luka-lukaku tidak hanya sembuh, tetapi kultivasiku juga meningkat, dan dalam jumlah yang sangat besar. Jika ratu ini tidak menggunakan esensi mereka untuk menyembuhkan lukanya, melainkan menggunakannya langsung untuk kultivasi, ratu ini seharusnya bisa langsung memasuki alam para dewa, Egy mendesah. Bab 6465. Apa yang dilakukan sekte penjara? Seorang dewa surgawi? Setelah mendengar ini, Chu Feng juga menyadari bahwa, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, asal-usul istana suci pedang surgawi memang berbeda dari orang lain. Pantas saja mereka menyembunyikan racun di sumbernya. Sumber istana suci pedang surgawi adalah obat mujarab yang ampuh bagi roh dunia, Egy melanjutkan. Egy sangat gembira karena bukan saja luka-lukanya yang sembuh, tetapi kultivasinya juga meningkat pesat. Bagaimanapun, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Kejutan terbesar di dunia ini sebenarnya adalah kejutan yang tidak terduga. Terlebih lagi, tingkat kejutan ini sangat besar. Kalau begitu kita memasuki sungai surgawi ke-9, kita akan secara khusus mencari orang-orang dari istana pedang surgawi. Jika ada yang berniat jahat, kita akan membunuh mereka dan menjadikan mereka pesta untuk ratuku, kata Chu Feng. Oke, mendengar Chu Feng mengatakan ini, mata Egy berbinar. Bukankah Tianjian Chanhua mengatakan bahwa ada 36 istana suci di bawah komando istana surgawi? Selain istana suci pedang surgawi miliknya sendiri, masih ada lebih dari selusin istana suci yang ada di zaman kuno? Karena ini terkait dengan kuil istana surgawi, mungkin saripati istana suci lainnya juga sangat bergizi. Jangan biarkan mereka pergi. Serahkan hidup kalian kepada ratu ini, dan aku akan memberimu nutrisi yang berlimpah. Egy tampak sangat bersemangat, karena dia sebenarnya mirip dengan Chu Feng, meskipun dia bisa memurnikan hal-hal yang tidak bisa dimurnikan oleh orang biasa. Jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda, tuntutan Anda terhadap sumber daya jauh lebih besar daripada orang lain. Ini adalah pertama kalinya Egy mencicipi sumber energi yang begitu dahsyat, jadi wajar saja ia menyukainya. Baiklah, begitu kita memasuki sungai surgawi ke-9, kita akan menangkap orang-orang di bawah komando kuil istana surgawi, kata Chu Feng. Oke, melihat Chu Feng setuju, Egy menjadi lebih bersemangat, tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi serius. Itu tidak benar, Chu Feng. Kenapa kau belum naik tingkat dewa sejati ke-7? Bukankah kau bilang istana pedang surgawi meninggalkan beberapa sumber daya? Apa karena sumber dayanya tidak mencukupi? Aku masih sedikit kurang untuk mencapai dewa sejati tingkat ke-7, tapi itu bukan masalah besar. Aku bisa menebusnya dengan latihanku sendiri. Namun, dibandingkan dengan dewa surgawi, aku sekarang lebih bersemangat untuk melangkah ke spiritualis naga langit, kata Chu Feng. Aku tahu, saat ratu ini sedang menyembuhkan diri, dia mendengar percakapanmu dengan Dewa Roh. Baiklah,
Baiklah, cepat gunakan mata Dewa Tiga Alam untuk mengamati dengan saksama dan lihat apakah kau bisa menemukan petunjuk. Cepat temukan reruntuhannya dan dapatkan pecahan kuncinya, kata Egi. Chu Feng juga memproyeksikan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Dia mati dengan cermat. Chu Feng pertama-tama menggunakan mata langitnya untuk mengamati dan benar-benar menemukan petunjuk. Itulah nafas sekte penjara, meski sengaja dihapus, masih ada beberapa sisa. Setelah itu, Chu Feng mencubit formula sihir itu lagi dan sebentar menggunakan mata Dewa Tiga Alam. Di bawah tatapan Dewa Tiga Alam, sisa-sisa aura sekte penjara bahkan lebih berat. Mungkin itu sekte penjara, kata Chu Feng kepada Egi. Sekte penjara? Tapi mengapa mereka menyerang sisa-sisa sekte Zhu kuno? Tanya Egi. Chu Feng juga memikirkan pertanyaan ini, lagi pula, sebagian besar orang di sekte penjara adalah seniman bela diri, dan mereka seharusnya tidak tertarik pada sisa-sisa spiritualis dunia. Namun tiba-tiba, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Sebuah kereta datang dari kejauhan. Kereta itu sederhana dan hanya membawa tong kayu besar. Orang yang mengemudikan kereta itu adalah seorang pria muda. Anak laki-laki itu berpenampilan biasa saja dan berkulit gelap, tetapi dia memiliki senyum yang cerah dan sangat ceria. Pada pandangan pertama, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah tipe orang yang penuh cinta terhadap dunia. Chu Feng, apa yang terjadi pada orang itu? Egi bingung mengapa tatapan Chu Feng tertuju pada pemuda ini. Karena dari sudut pandang manapun, anak ini sangat biasa saja, bukan saja penampilannya biasa saja, kultivasinya juga sangat lemah, dan keluarganya mungkin lebih biasa saja, atau mungkin tidak biasa-biasa saja, tetapi miskin. Ini bukan dunia bawah, dan jarang melihat orang bepergian dengan kereta kuda. Meskipun kuda itu bukan kuda biasa, kuda itu hanya digunakan oleh orang-orang miskin. Ada aura sekte penjara di tubuhnya, kata Chu Feng. Oh, mungkinkah ada bayi penjara di tubuhnya? Tanya Egi. Entahlah, tapi rasanya tidak seperti bayi penjara. Auranya agak aneh. Chu Feng menggelengkan kepalanya, tetapi terus mengamati pemuda itu. Awalnya, hanya sedikit orang yang datang ke sini karena reruntuhan sekte Zhu terkenal berbahaya. Bahkan di Istana Suci Tujuh Alam, banyak orang mati di depan relik ini, apalagi yang lain. Namun, sejak sisa-sisa sekte alam Zhu menghilang, bahaya pun menghilang. Ditambah lagi rasa ingin tahu orang-orang untuk menyaksikan keseruannya, kini tepi lembah dipenuhi orang-orang, semuanya datang untuk menyaksikan keseruannya. Itu seperti tempat yang indah, tempat yang wajib dikunjungi bagi banyak seniman bela diri yang datang ke dunia ini. Pemuda itu mengemudikan kereta dan berhenti ketika sampai di tengah kerumunan, kemudian ia mengeluarkan spanduk bertuliskan teh bunga buatan sendiri, gratis untuk diminum. Pemuda itu bahkan berteriak sekeras-kerasnya, "Cobalah! Teh bunga buatan sendiri ini manis dan lezat, menyegarkan, dan bermanfaat bagi seniman bela diri maupun spiritualis. Gratis, jadi cobalah." Namun setelah mendengar perkataannya, semua orang hanya mencibir dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Kultivasi anak itu terlalu lemah, jadi orang-orang tentu tidak akan mempercayai kebohongannya. Chu Feng, karena kamu mengatakan dia memiliki aura sekte penjara di tubuhnya, lalu apakah ada yang mencurigakan tentang teh bunganya? Mungkinkah anak iblis dari sekte penjara itu keluar untuk menyakiti orang? Tanya Egi. Aku akan pergi melihatnya.
Chu Feng yang tadinya bersembunyi, kini dengan santai menyamar sebagai pemuda dan mendekati pemuda itu. "Gratis?" tanya Chu Feng. Ya, gratis. Mau coba?" Pemuda itu dengan cepat membuka tong kayu dan menggunakan sendok besar untuk menuangkan semangkuk teh bunga untuk Chu Feng seolah-olah menuangkan anggur. Chu Feng menggigitnya dan ekspresinya rileks, agak terkejut. Dari perkataan pemuda tadi, kecuali bagian terakhir yang salah, yaitu tentang membantu mengembangkan penghalang seni bela diri, bagian pertama sebenarnya benar. "Rasanya enak," kata Chu Feng. "Suka minum?" "Kalau suka, minum lagi." Pemuda itu semakin senang menerima pujian Chu Feng. "Benarkah selezat itu? Biar ratu ini mencicipinya juga," kata Egi. "Bisakah kamu memberiku mangkuk lain?" tanya Chu Feng. "Tentu saja, mohon tunggu sebentar." Pemuda itu tidak bertanya kepada Chu Feng mengapa dia menginginkan 2 mangkuk, tetapi langsung menuangkan semangkuk lainnya. Chu Feng mengambil mangkuk teh, dan dengan pikirannya, sebuah gerbang roh dunia kecil muncul di sampingnya. "Wah, kau spiritualis roh dunia?" Anak laki-laki itu menyadari bahwa itu adalah gerbang roh dunia. Egi tidak dapat menunggu lebih lama lagi, dan sebelum Chu Feng dapat membawanya masuk, dia mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk teh itu. Itu masih merupakan roh dunia, wanginya harum sekali. "Dia cantik, bukan?" Anak laki-laki itu melihat tangan Egi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat yang sama, Egi juga menggigit kecil, dan pipinya yang indah menambahkan sentuhan kegembiraan. "Wah, ini rasa yang disukai ratu ini." "Ini seharusnya dibuat dengan teknik tradisional, kan?" Chu Feng bertanya. "Bagaimana kamu mengatakannya?" "Ada napas kehidupan," kata Egi. "Jika kamu suka, aku akan membuatnya untukmu nanti," kata Chu Feng segera. "Membuat teh dengan seni formasi?" tanya Egi. "Tentu saja tidak. Bukankah kamu menyukai nafas kehidupan?" kata Chu Feng. "Jangan berjanji, kamu bahkan belum membuat roti yang kamu janjikan terakhir kali." Egi melengkungkan bibirnya, lalu menghirup lagi teh wangi itu dalam-dalam. Setelah menggigitnya, senyum di wajahnya semakin lebar, dan dia menyipitkan mata untuk menikmatinya. Sungguh lucu, tampaknya dia sangat menyukainya. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.